Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi di mana saja Anda berada, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, Roja Bandung, Roja Bogor, dan Roja di kota-kota lain, juga para pendengar radio Terbiah Sunnah Bandung, juga pendengar radio manapun di mana saja Anda berada, pemirsa Roja TV dan pemirsa TV manapun, serta para netizen melalui akun mana saja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Kita sudah selesai membahas tentang rukun iman yang 6. Terakhir, iman kepada takdir beserta buah dari keimanan kepada takdir tersebut. Setelah kita selesai menjelaskan tentang penjelasan rukun iman yang 6, di dalamnya ada isyarat bahwa wajib bagi setiap muslim mengaplikasikan seluruh keimanan terhadap rukun iman yang 6 itu, salah satunya dalam bentuk bermualah, berkasih sayang, menunjukkan loyalitas, kesetiaan kepada yang seakidah, kepada sesama muslim. Dan rukun iman yang 6 tersebut menjadi dasar bagi kita dalam hal mencintai atau membenci. Maka wajib bagi setiap muslim mencintai ahlu tauhid dan bermualah dengan mereka, berkasih sayang dengan mereka, menunjukkan loyalitas persaudaraan dengan mereka, dan membenci perbuatan syirik serta kufur, membenci orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan kufur serta memusuhi mereka. Dan inilah millah atau prinsip beragamanya Nabi Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Dan demikianlah kita semuanya diperintahkan. Diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya dalam beragama. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat tersebut, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian. Kalian maksudnya kita umat Islam. Telah ada bagi kita sebagai umat Islam contoh yang baik dalam pribadi Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya ini penyembah berhala. Kata mereka, kami berlepas diri dari kalian. Berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kami kufur kepada kalian. Dan telah nyata
permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya. Abadan. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Selama mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan lain, maka permusuhan dan kebencian ini tetap bakal muncul. Sentimen keyakinan ini tidak akan bisa hilang. Itulah agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang Allah telah memerintahkan kita untuk mencontoh. Sebab Allah menyatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah. Kata Allah, telah ada contoh bagi kalian dalam pribadi Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Contoh di dalam hal menunjukkan permusuhan kebencian dengan orang-orang yang menduakan Allah dalam hal ibadah. Dan ini pula inti dari agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini melarang keras menjadikan orang kafir, orang musyrik, orang beda agama sebagai orang terdekat, orang yang saling mencintai dengan kita, mendukung, berloyalitas dengan kita, dilarang keras. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya Al-Maidah ayat 51 yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai para wali bagi kalian. Wali itu mencakup banyak makna, termasuk yang dicintai, yang dikasihi, termasuk pemimpin, pelindung, ya. Kalau orang yang dikasihi, yang dicintai saja yang tidak mengatur kehidupan kita, tapi mempengaruhi, sudah terlarang. Apalagi pemimpin yang punya wewenang kekuasaan untuk mengatur kehidupan dunia kita, bahkan agama kita. Lebih terlarang lagi. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi wali, pemimpin, kekasih bagi yang lainnya. Wa may yatawallahum. Siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai orang yang dikasihi, fa innahu minhum. Orang itu termasuk golongan mereka. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ini merupakan larangan, pengharaman bermualah kepada ahlul kitab secara khusus. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Bagaimana dengan orang kafir di luar Yahudi dan Nasrani? Ada larangan bermualah, berloyalitas, berkasih sayang dengan orang kafir secara umum. Seperti yang Allah terangkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil musuhku dan musuh kalian sebagai para wali, sebagai para pemimpin, orang-orang terdekat, orang-orang yang dikasihi. Bahkan pengharaman ini pun berlaku sekalipun orang kafir itu orang terdekat kita secara nasab. Ayah kita, kakak kita, adik kita, paman kita, kakek kita. Kalau tidak seakidah nggak boleh bermualah, berkasih sayang, tidak boleh menunjukkan loyalitas. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 23.
Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kandung kalian sebagai para wali. Bisa berarti pemimpin, bisa berarti orang yang dikasih, kalau mereka lebih menyukai kekufuran daripada iman. Siapa yang bermualah kepada mereka di antara kalian, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jadi kalau iman, akidah yang benar sudah tertancap, nggak akan ada kasih sayang. Dengan orang-orang yang berbeda akidah sekalipun itu orang tua sendiri, orang terdekat sendiri secara nasab. Coba perhatikan ayat berikut yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22 atau ayat yang terakhir di surat itu. Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah, kamu tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan rasa kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka itu bapak-bapaknya sendiri, anak-anaknya sendiri, saudara-saudara kandung, atau keluarga-keluarga mereka. Nggak akan ada. Kalau imannya benar. Tapi kalau imannya melenceng, pemahaman akidahnya menyimpang, bisa dimanipulasi itu ayat-ayat tadi. Makna walinya diplesetkan kepada makna lain yang kesimpulannya boleh menjadikan orang kafir jadi pemimpin bagi umat Islam. Dicari-cari alasannya. Dicari-cari dalilnya. Jadi orang-orang awam, para juhala tidak mengetahui bahwa ini perkara yang sangat prinsip. Sampai-sampai kan ada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh ormas Islam, atau oleh orang awam disebut dengan ulama di radio, di TV, di internet, di media sosial, yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak seagama dengan kita juga itu adalah saudara-saudara kita. Ini kalimat yang sangat berbahaya, yang tidak akan keluar dari seorang muslim yang memiliki akidah yang lurus dan kuat. Orang yang disebut saudara itu berdasarkan iman, berdasarkan akidah. Dan di antara kaidah yang ditetapkan dalam masalah akidah, para ulama menyatakan man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum fahuwa faqad kafar. Siapa orang yang tidak menganggap kafir kepada orang musyrik atau ragu kepada kekafiran orang musyrik atau membenarkan madhab mereka, orang ini kufur. Ada orang musyrik menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Sesembahannya lebih dari satu. Kepada Allah nyembah, kepada selain Allah nyembah musyrik. Kufur itu. Siapa yang tidak menganggap kufur kepada orang musyrik atau ragu kepada kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka, orang itu kufur. Sebagaimana mungkin kita sering bahas dalam kitab Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu artinya perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Di antaranya adalah tidak menganggap kafir kepada orang musyrik atau orang-orang yang nyata-nyata kekafirannya atau ragu.
orang musyrik itu kafir enggak ya? Yahudi itu kafir enggak ya? Nasrani itu kafir enggak? Pendeta mereka kok baik-baik ya? Saya ragu kalau mereka kafir. Nggak boleh. Nyata-nyata menyembah kepada selain Allah. Hanya karena kemuliaan akhlak secara sosial, ragu kepada kekafiran mereka. Itu bisa terjerumus ke dalam kekufuran dan bisa batal keislamannya. Allah Azza wa Jalla pun telah mengharamkan bermualah dengan orang-orang kafir secara umum sebagai musuh-musuh akidah Islamiyah, dan sebagai lawannya Allah mewajibkan kita semua untuk berkasih sayang, cinta mencintai, menunjukkan loyalitas, ta'awun atau kerjasama dalam kebaikan dan takwa dengan sesama muslim. Ini cinta hakiki. Cinta hakiki itu cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu mencintai apa-apa yang Allah cintai atau siapapun yang Allah cintai. Mencintai para nabi, para rasul, mencintai para sahabat nabi, mencintai para ulama, para sholihin, mencintai sesama muslim. Cinta kepada sesama muslim itu wujud nyata dari iman loh. Sedangkan iman kuncinya masuk surga. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian nggak bisa masuk surga tanpa iman. Sebelum beriman, kalian nggak bisa masuk surga. Dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Saling mencintai ini wujud nyata dari adanya iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin itu hanyalah bersaudara. Bukti persaudaraan itu adanya cinta dengan sama mukmin. Cinta itu wujud nyata dari iman. Iman ini kunci masuk surga. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran dengan berbagai macam ungkapan penegasan agar kita ini menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang, loyalitas kepada sesama muslim. Seperti Al-Maidah ayat 55 dan 56 Allah menyatakan innama ini disebut adatul hasr. Adatul hasr itu kata yang mengkhususkan. Selain nggak disebut nggak boleh loh. Hanya, makanya dalam bahasa Indonesia disebut hanya. Hanya itu apa? Pengkhususan, ya enggak? Hanyalah wali-wali kalian ini adalah pertama Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Yang mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka itu ruku. Hanya itu saja. Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Itu wali kalian. Wali setiap kaum muslimin. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa orang yang berwalikan Allah, menjadikan Allah sebagai walinya, baik pemimpinnya, pelindungnya, termasuk zat yang dikasih, yang dicintai. Siapa orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, juga Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, mereka itulah Hizbullah. Mereka itulah tentara Allah, dan tentara Allah lah yang pasti menang. Lihat lagi surah umpamanya Al-Fath ayat yang terakhir, ayat yang ke-29 dari surah Al-Fath, surat ke-48. Allah berfirman tentang ciri para sahabat, didikan, binaan, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah. Dan orang-orang yang menyertainya yaitu para sahabatnya. Mereka itu keras kepada orang kafir, tapi
saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai dengan sesama mereka, dengan sesama orang-orang yang beriman. Dan ayat yang semakna ini banyak. Lihat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah, Allah akan mendatangkan kaum pengganti yang tidak seperti kalian. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Ini karakter kaum pengganti ini. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu saling rendah hati, menyayangi, mencintai dengan sesama mukmin. Tapi gagah, menunjukkan kegagahan, kekerasan kepada orang-orang kafir. Ini yang disebut dengan al-wala, menunjukkan loyalitas dan cinta serta kasih sayang, dengan al-bara, menunjukkan berlepas diri dan memusuhi. Ini cinta yang hakiki dan benci yang hakiki. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah, dan ini merupakan sekuat-kuat tali Islam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu ural Islam al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali iman itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah maknanya adalah mencintai apapun atau siapapun yang Allah cintai. Tadi para nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang soleh, termasuk sesama mukmin. Mencintai tempat seperti masjid, rumah Allah, apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mencintai tempat-tempat ibadah. Mencintai waktu-waktu tertentu, bulan Ramadan, kedatangannya amat sangat ditunggu oleh seorang muslim yang imannya benar. Lailatul Qadar apalagi. Membenci karena Allah juga membenci orang-orang yang Allah benci, orang kafir, orang musyrik serta perbuatannya. Membenci tempat-tempat maksiat dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta dan bencinya bukan karena hawa nafsu kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mukmin adalah saudara dalam beragama dan dalam berakidah, sekalipun nasabnya berjauhan, tempat tinggalnya berjauhan, bahkan waktu hidupnya berjauhan. Antara kita dengan para ulama, para imam madhab yang 4, yang agung seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kita jauh dari segala segi, tempatnya jauh. Kita mah di sini, mereka di Timur Tengah. Zamannya juga jauh, kita mah di abad ke berapa? Abad ke 21. Mereka mah berada di abad kedua Hijriyah. Berada di abad kedua. Kita abad ke-15 ya. Lebih dari 1000 tahun jarak antara kita dengan mereka. Demikian juga para ulama yang lain. Dari segi nasab kita jauh dengan mereka. Tapi mereka mukmin, kita mukmin, wajib kita mencintai mereka. Apalagi dengan para sahabat. Sebagai mata rantai yang tidak bisa tidak harus ada untuk bisa sampainya Islam ke kita. Tanpa melalui para sahabat dan para ulama, Islam nggak akan sampai kepada kita.
Wajib kita mencintai mereka. Sekalipun jauh hubungan nasabnya, jauh juga waktu hidupnya, jauh juga tempat hidupnya, jauh segala-galanya. Tapi ada kesamaan akidah, iman. Wajib menunjukkan cinta kasih sayang kepada mereka dengan cara mendoakan mereka, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka, rahmat untuk mereka, kemuliaan, keagungan untuk mereka di alam akhirat kelak, di alam kuburnya sekarang. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat tersebut. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, muncul generasi tabi'in, muncul generasi tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Generasi yang terkemudian itu berdoa kepada Allah. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Juga ampuni dosa saudara-saudara kami yang telah berlalu mendahului kami dalam hal keimanan. Mereka lebih dahulu imannya daripada kita, lebih dahulu hidupnya dari kita, sudah meninggal, sudah masuk ke alam kubur. Ampuni mereka ya Allah. Jangan kita dengki kepada orang-orang yang beriman, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Jangan sampai ada rasa dengki ini dalam hati. Rabbana ighfir lana, Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Rauf dan Maha Rahim. Jadi seorang mukmin sejak mulai diciptakan sampai akhir, sekalipun berjauhan hubungan nasab, berjauhan tempatnya, berjauhan waktu hidupnya, mereka adalah bersaudara yang saling mencintai, saling mendoakan kebaikan, dan yang generasi terkemudian mengikuti generasi sebelumnya, saling mendoakan satu sama lain dan memintakan ampun bagi saudaranya satu sama lain. Jadi inilah yang disebut dengan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, dan itu cinta dan benci yang hakiki, yang benar. Semuanya didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hawa nafsu kita, bukan karena perasaan kita, karena perasaan kita benar-benar subjektif. Bisa salah, bisa benar. Kalau aturan Allah mutlak benarnya, karena bersumber dari yang maha benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amat disayangkan ada di antara beberapa muslim yang menyimpang dalam hal menunjukkan cinta dan benci kepada sesama manusia. Penyimpangan ini bukti nyata dari penyimpangan akidah mereka. Konsep dalam memahami akidah rukun iman yang benar ini menyimpang dan teraplikasi dalam bentuk sikap. Sehingga muncul fenomena bermualah dengan orang-orang kafir. Menunjukkan rasa suka, rasa cinta, rasa kagum kepada orang-orang kafir. Dan menunjukkan loyalitas kepada mereka dalam segala hal, tanpa memandang agamanya. Apa sajakah fenomena bermualah dengan orang kafir tersebut? Ada beberapa bukti dari hal itu. Fenomena pertama adalah at-tashabbuh bihim fil malbas wal kalam wa ghairihima.
li'anna tashabbuha bihim fil malbas wal kalam wa ghairihima yadullu ala mahabbatil mutasyabbih lil mutasyabbah bihi. Pertama, fenomena bermualah dengan orang kafir yang terlarang secara syar'i adalah tasyabbuh kepada orang kafir, meniru-niru, menyerupai orang kafir dalam hal berpakaian, dalam hal berbicara, dan yang lain-lainnya yang menjadi ciri khas orang kafir. Karena tasyabbuh dengan mereka dalam hal tadi menunjukkan rasa suka, rasa cinta, rasa kagum mereka kepada yang ditirunya. Dan ini terlarang. Maka Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, orang itu termasuk kaum tersebut. Hadis tersebut diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya dan juga rawi-rawi hadis yang lain selain Imam Abu Daud. Oleh karena itu diharamkan bertasyabuh dengan orang-orang kafir dalam hal yang sudah menjadi ciri khas dari orang kafir tersebut. Kebiasaan, ibadah, akhlak, karakter, penampilan, berpakaian, gaya hidup yang menjadi ciri khas orang kafir. Seperti umpamanya dicukurnya jenggot dan dipanjangkannya kumis. Seperti berbicara dengan logat mereka kecuali memang diperlukan. Seperti dalam hal berpakaian, dalam hal makan, minum, dan yang lain-lain yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Kecuali kalau hal itu tidak lagi menjadi ciri khas orang-orang kafir, maka dibolehkan. Seperti umpamanya kita menggunakan internet, menggunakan HP, menggunakan IT, teknologi, memang penemunya orang kafir. Mobil, pesawat, dan alat-alat canggih itu rata-rata orang kafir. Tapi itu tidak menjadi ciri khas mereka. Tidak menjadi bagian dari ritual agama mereka. Itu urusan dunia mereka. Maka itu bukan tasyabbuh. Karena bukan menjadi ciri khas mereka. Jangan salah menerapkan, kalau memang tidak boleh bertasyabuh dengan orang kafir, jangan pakai HP. Jangan pakai TV, jangan pakai internet. Itu semuanya dari orang kafir. Keliru dia. Yang dimaksud yang terlarang bertasyabuh atau meniru itu adalah yang menjadi ciri khas mereka. Baik dalam berpakaian, berpenampilan, dan yang lain-lain. Inilah fenomena yang pertama, tasyabbuh, meniru-niru sesuatu yang menjadi ciri khas orang kafir dalam hal apapun. Kedua, fenomena kedua adalah al-iqamatu fi biladihim wa adamul intiqali minha ila baladil muslimin li ajl firar biddin. Kedua, fenomena kedua, bukti bermualah dengan orang kafir yang terlarang adalah tinggal di negeri mereka, di negeri yang nyata-nyata kafir, penguasanya kafir, aturannya kafir, semua kebiasaannya kafir, dan tidak pindah, tidak hijrah ke negeri kaum muslimin demi menyelamatkan agamanya. Karena esensi dari hijrah itu adalah ini. Dengan tujuan ini. Hijrah itu untuk menyelamatkan agama. Maka kalau agama kita tidak selamat kalau tinggal di negeri kafir, jangan tinggal di sana. Selama kita mampu pindah. Hijrah seperti itu wajib bagi setiap muslim. Karena tinggal di negeri kafir kadang-kadang
mengkondisikan kita untuk bermualah, mencintai, menyayangi orang-orang kafir. Sehingga banyak tinggalnya seorang muslim di negeri kafir menjadi penyebab mereka itu murtad dari Islam, bahkan berbalik menjadi membenci Islam. Berdasarkan hal itulah maka siapa yang mampu hijrah wajib hijrah. Dan dahulu kewajiban hijrah itu ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa yang tidak mau hijrah, tidak mau pindah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, dihukumi dosa. Diancam dengan azab. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendolimi diri sendiri, tidak hijrah, tetap tinggal di Mekah, mati dalam keadaan tidak hijrah walaupun dia muslim, oleh Al-Quran disebut sedang mendolimi diri sendiri. Mereka nanti akan ditanya oleh para malaikat, bagaimana kematian kamu? Mereka menjawab, kami dulu orang-orang yang tertindas di muka bumi. Jadi aja tidak bisa melaksanakan agama ini secara bebas, secara benar karena tinggal di Mekah, di lingkungan negeri kafir. Intimidasi kalau menampakkan keislamannya. Oleh malaikat didebat. Kata mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa hijrah, kamu bisa pindah. Mati kutu mereka nggak bisa menjawab. Mereka lah orang-orang yang tempatnya di neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali bagi orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, ataupun anak-anak. Laki-laki yang sakit, atau laki-laki yang cacat, atau laki-laki yang sudah tua, nggak bisa menempuh perjalanan jauh Makkah Madinah. Atau wanita, atau anak-anak. La yastati'una hilatan. Mereka itu tidak memiliki kemampuan. Wala yahtaduna sabila. Mereka tidak tahu jalan juga. Bisa tersesat. Mereka lah orang-orang yang semoga Allah mengampuni mereka dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah tidak memberikan uzur, tidak memberikan dispensasi bagi seorang muslim untuk tinggal di negeri kafir kecuali 3 orang. Orang lemah dari kalangan laki-laki, para wanita, dan anak-anak. Itu dulu di Mekah. Maka berlaku juga sekarang. Demikian pula setiap orang yang tinggal di negeri kafir tidak bisa melaksanakan agamanya karena lingkungan dan mampu untuk pindah ke negeri muslim, maka dia berdosa dan akan terancam dengan azab yang tadi. Demikian pula orang yang tinggal di negeri kafir karena ada maslahat agama, boleh. Bahkan mungkin saja bisa wajib, seperti datang dan tinggal di negeri kafir dalam rangka berdakwah, menyebarkan Islam, menguatkan akidah dan iman kaum muslimin yang ada di sana dan menyebarkan pengaruh baik dari agama Islam ini ke sekitar. Sambil tetap mampu menerapkan ajaran agama ini dalam kehidupannya
sholat tidak terhalang, saum tidak terhalang, bagi wanita menutup aurat berjilbab tidak terhalang walaupun hidup di negeri kafir, maka boleh dan mereka berperan untuk menyebarkan dakwah. Baik orang yang berilmunya, seperti ustadznya atau ulamanya, atau bukan ustadz, bukan orang berilmu tentang agama, tapi mampu memobilisasi aktivitas dakwah di negeri kafir tersebut. Seperti mendirikan yayasan dakwah, markas dakwah di negeri kafir. Mereka bukanlah ulama, mereka bukan para ustadz, tapi bisa mengadakan aktivitas dakwah. Mengundang ustadz dari negeri luar untuk minimalnya menguatkan akidah keimanan kaum muslimin yang ada di sana, mempermulia akhlak mereka, dan maksimalnya bisa menyebarkan dakwah ini ke sekitar mereka dari kalangan orang-orang kafir. Menjadi penyebab masuk Islamnya orang-orang kafir di sana. Ya, itu bagus. Inilah fenomena yang kedua. Ketiga, fenomena mualah dengan orang kafir yang terlarang. Pertama kan tadi tasyabbuh. Kedua, tinggal di negeri kafir. Ada kekecualian. Sekarang ketiga, wa min madhahiri muwalatil kuffar as-safaru ila biladihim. Di antara fenomena bermualah, berkasih sayang, menunjukkan loyalitas kepada orang kafir yang terlarang adalah safar, pergi ke negeri kafir. Kalau tadi yang kedua tinggal kan, menetap. Punya iqamah, punya ID card, punya izin tinggal. Nah, sekarang yang ketiga mah berkunjung ke negeri kafir hanya dalam rangka wisata. Hanya dalam rangka liburan, bersenang-senang, dan yang sejenisnya. Hukum asal safar atau pergi ke negeri kafir diharamkan. Kecuali kalau ada kepentingan yang daruri, yang emergensi. Seperti berobat yang cara pengobatannya hanya ada di negeri kafir, di negeri kaum muslimin tidak ada. Atau bisnis boleh, selama bisnisnya halal. Atau mempelajari ilmu dunia tertentu yang hanya ada di negeri kafir tersebut yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Maka boleh pergi ke sana sesuai dengan kebutuhan selama yang dibutuhkan. Begitu sudah selesai, sesegera mungkin pulang lagi. Begitu urusan selesai, wajib dia kembali ke negeri kaum muslimin. Dan selama di negeri kafirnya tersebut, dia tetap istiqamah memegang agamanya. Menjalankan seluruh kewajibannya sebagai seorang muslim, menampakkan identitas dan kemuliaan dari agamanya, menjauhi semua keburukan yang ada di negeri itu yang dianggap sudah menjadi kebiasaan. Seperti minum minuman keras itu sudah sesuatu yang biasa banget kepada mereka. Makanya mau minum? Mau. Disuguhi air keras. Air keras apa? Minuman keras. Karena yang disebut minum saja itu ya maksudnya mabuk. Tapi kalau mau minum air harus disebut. Mau minum air disebut airnya. Tapi kalau airnya tidak disebut mau minum, mau dikasih minuman keras tadi. Itu kebiasaan. Ikhtilat, berkhalwat, bersentuhan tangan, pelukan, bahkan perzinahan di sana selama dilakukan atas dasar suka sama suka bukan sesuatu yang dianggap aib. Nah, lingkungan buruk yang seperti itu mempengaruhi akhlak kita. Mempengaruhi juga kepada keimanan kita.
Kalau kurang kuat iman, bisa luntur ini iman dan kita bisa larut ke dalam kebiasaan buruk mereka. Berdasarkan hal itulah maka orang-orang yang pergi ke negeri kafir untuk keperluan yang dibolehkan secara syar'i disyaratkan. Pertama, memiliki iman yang cukup untuk bisa mempertahankan diri dari semua godaan yang ada di sana. Kedua, memiliki ilmu yang juga cukup. Dua hal minimalnya, ilmu akidah dan ilmu fiqih. Ilmu akidah untuk apa? Untuk menolak syubhat-syubhat yang mungkin datang dari orang-orang kafir di sekitar kita nanti di sana. Walaupun kedatangan kita ke sana bukan untuk urusan agama, tapi murni untuk urusan dunia, tapi kadang-kadang ada celetukan dari mereka mempertanyakan beberapa hal tentang agama kita. Ilmu nggak cukup, ditanya nggak bisa jawab. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kita yang goyah iman. Iya ya, omongan mereka benar ya, kepikiran gitu. Saya pernah memperoleh pertanyaan dari orang yang hidup di negeri kafir. Ustaz, saya pernah ditanya kawan ya tentang masalah yang sangat prinsip, sangat fundamental, menjadi fondasi dalam ajaran kita. Saya nggak bisa jawab, Ustaz. Dan saya ditertawakan. Gimana saya menjawabnya? Pertanyaannya begini, bahwa untuk masuk Islam itu kan harus bersaksi. Syahadat itu persaksian. Sedangkan dalam ilmu hukum, orang yang bersaksi itu harus melihat kejadian peristiwa yang disaksikan. Kalau tidak melihat kejadian itu saksi palsu bisa dipidana loh. Kita bersyahadat menyaksikan tentang Allah yang tidak terlihat, tidak terindrai, tidak tertangkap oleh panca indera, maka nggak bisa diterima itu persaksian. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan dua. Pertama Allah, yang kedua Muhammad. Dua-duanya tidak bisa kita lihat. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, sudah tidak ada. Dalam ilmu hukum, hukum pidana, hukum perdata yang mereka pelajari, itu persaksian palsu dan merupakan tindak kriminal yang bisa dipidana. Maka seluruh kaum muslimin memberikan persaksian palsu atas keimanan mereka. Tuh, itu syubhat mereka yang dilontarkan. Kalau umpah kita kurang ilmu tentang itu, syubhat itu masuk. Mulai goyah. Bukan mendakwahkan Islam kepada mereka, bahkan Islam yang sudah ada pun tergerus oleh syubhat yang mereka hembuskan. Oleh karena itu wajib memiliki ilmu. Saya bilang jawab. Yang kita saksikan bukan zat Allah, bukan zat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang kita saksikan adalah keesaan Allah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita bukan mengatakan aku bersaksi dan melihat Allah, enggak. Tapi aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Jadi pertama yang kita saksikan bukan zat Allah, wujud Allahnya, tapi keesaan Allah. Kedua, makna definisi batasan dari syahadah atau persaksian dalam agama kami tentu saja berbeda dalam ilmu hukum pidana, perdata atau yang lainnya. Dalam penjelasan akidah kami, agama kami, persaksian maknanya ikhbarul insyan bima alimahu. Seorang mengabarkan apa yang diketahuinya, yang diyakininya. Baik yang diketahuinya itu hasil melihat, hasil mendengar, hasil mencium, hasil berpikir, hasil menelah. Nah itu. Lalu diungkapkan, itu persaksian. Kadang kita tidak melihat barangnya tapi tercium. Umpama kita bertamu ke seorang kawan. Sampai di ruang tamu duduk, tercium ada bau durian itu dari tengah rumah. Pasti ada durian.
Terdengar lagi anak istri dari pribumi itu ngomong, ini durian si montong enak banget ya walaupun mahal umpah. Nah, pasti mereka sedang apa? Sedang makan durian. Apa yang menjadi dalilnya? Pertama yang kita cium. Kedua, omongan mereka. Sampai kita pulang ke rumah, kita bilang ke orang rumah, tadi di rumah kawan saya ada durian si montong. Itu persaksian. Orang rumah bertanya, apa kamu makan? Enggak. Kamu melihat? Enggak. Kok bisa tahu? Hasil mencium. Hasil nguping obrolan mereka. Itu ikhbar. Itu syahadah. Kita tahu Allah itu esa, hasil menelaah. Menelaah apa? Dua. Menelaah alam semesta dan menelaah agamanya, wahyunya. Yakinlah Allah esa. Lalu kita informasikan, kita kabarkan. Itu syahadah. Jadi wajib kita memiliki ilmu yang cukup di bidang akidah untuk bisa menolak syubhat. Bahkan meluruskan kekeliruan pemahaman mereka tentang Islam yang selama ini banyak salah faham. Diluruskan satu demi satu, baru nanti syubhat itu hilang dan itu menjadi pembuka hidayah bagi mereka untuk masuk Islam. Kedua adalah masalah fikihnya. Ini nggak ada masjid. Waktunya kita waktu sholat nggak tahu arah kiblat kemana. Perlu nggak ilmu fikih dalam masjid? Iya perlu. Kita masuk ke rumah orang kafir disuguhi. Suguhannya daging ayam dan seterusnya. Boleh nggak kita makan? Kalau tidak memiliki ilmu dalam masalah fikih yang cukup, bisa-bisa yang haram kita makan, yang halal kita haramkan. Bisa demikian nantinya. Oleh karena itu disyaratkan memiliki ilmu yang cukup selain iman yang cukup untuk bisa pergi ke negeri kafir tersebut. Itulah fenomena ketiga terlarangnya atau bukti mualahnya seorang muslim kepada orang kafir yang terlarang, yaitu pergi ke negeri kafir sekedar untuk bersenang-senang, berwisata, berlibur dan yang sejenisnya, kecuali kalau pergi ke sana karena ada keperluan yang sangat darurat dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Iya, kita nampaknya hanya 3 fenomena saja terlebih dahulu. Nanti sisanya fenomena berikutnya akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini penjelasan saya dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada host yang ada di studio Radio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan Jumat sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Terlebih dahulu kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan hukum menuntut ilmu dunia kepada orang kafir di negeri kafir. Apakah ada rukhsah atau diperbolehkan bagi kita? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Taib, wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Taib. Penanya menyatakan boleh nggak kita belajar ilmu dunia ke negeri orang kafir? Sudah disinggung tadi. Dibolehkan pergi ke negeri kafir untuk mempelajari ilmu dunia. Bila ilmu dunia tersebut tidak didapati di negeri kaum muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu dunia tersebut betul-betul bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, seluruh Islam dan kaum muslim membutuhkan itu. Yang apabila kaum muslimin tidak menguasai itu, bisa dijajah terus.
dari segala segi, ekonominya, politiknya, bahkan kekuasaannya. Oleh karena itulah maka mempelajari ilmu dunia yang sangat dibutuhkan bisa fardu kifayah hukumnya. Apabila ada seorang di kalangan kaum muslim yang sudah bisa mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Maka mempelajari ilmu dunia seperti itu di negeri kafir dibolehkan. Dengan dua syarat tadi. Syarat yang pertama, imannya cukup. Dan selama di sana dia harus tetap mengecas imannya tersebut. Karena bisa melemah, HP aja bisa melemah. Dicas lagi. Bagaimana ngecasnya? Sekarang gampang. Adakan pengajian-pengajian di negeri kafir tersebut yang dipandu oleh ustadz yang berkompeten atau minimalnya ikut grup di media sosial. Nah isinya tanya jawab tentang Islam, bisa membuka channel dakwah, YouTube ke, Facebook ke, atau Instagram, Twitter, atau yang lain-lainnya. Tetap ngaji tetap. Tiap hari, sesering yang kita bisa, sesemampu yang kita bisa. Ya tetap baca Al-Quran, tetap berdoa, tetap jaga makanan-makanan dari hal yang Allah haramkan, tetap jaga perilaku kita dari apa yang Allah haramkan selama di sananya. Ya, tetap mengupgrade iman kita dan ilmu kita selama di sana. Adapun apabila pertama ilmu dunia tersebut bisa dipelajari di negeri kaum muslimin, maka tidak boleh pergi ke negeri kafir karena tidak menjadi uzur. Karena ada ilmu tersebut di negeri kaum muslimin pun. Kedua, selain itu umpamanya ilmu tersebut tidak ada di negeri kaum muslimin tapi tidak begitu bermanfaat bagi umat. Seperti umpamanya mempelajari ilmu bela diri tertentu yang ada di negeri kafir. Di negeri kaum muslimin ada tapi beda jenisnya. Itu tidak terlalu urgen. Tidak terlalu mendesak. Tidak terlalu dibutuhkan oleh Islam dan kaum muslimin di zaman sekarang yang tidak ada jihad yang nyata dalam bentuk peperangan yang nyata dengan senjata yang ada di tangan umpamanya. Itu tidak begitu perlu, tidak begitu emergensi, tidak begitu doruri. Maka tidak boleh. Atau mungkin ilmu tersebut tidak ada di negeri kaum muslimin, ada di negeri kafir. Tapi kita tahu diri. Kita ini lemah. Jangankan di negeri kafir, di negeri kaum muslimin juga. Itu sering terjerumus dalam dosa dan maksiat. Tidak tahan godaan. Kita bodoh tentang Islam. Sehingga jangankan di negeri kafir, di negeri sendiri aja sering terkena syubhat. Kalau saya ke sana, agama saya akan menjadi korban. Maka jangan. Karena agama adalah nomor satu dari kehidupan kita. Kenapa agama ini nomor satu? Sebab agama inilah yang menjadi penyebab kita akan menderita atau bahagia hidup di negeri yang sejati bagi kita itu akhirat nanti. Allah menyatakan wa inna daral akhirat lahiyal hayawan. Sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kita ini sedang menuju kampung halaman kita. Tempat hidup kita yang abadi kelak. Di sini mah di dunia sementara. Nggak lama, sebentar kok. Cuma puluhan tahun. Di alam kubur bisa ribuan tahun. Sampai kiamat. Di akhirat selama-lamanya. Mungkinkah kita mengorbankan kehidupan yang abadi di akhirat hanya untuk mengejar sesuatu yang dianggap penting dari kehidupan dunia yang fana? Nggak akan mau. Kita harus bersikap sebaliknya, kita korbankan kepentingan dunia kita demi meraih kebahagiaan kehidupan di akhirat nanti. Ya,
Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Barakallahu fiik. Selanjutnya dari pesan singkat kedua dari Saudara Abdurrahman di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasannya, apakah bekerja dengan orang-orang non-muslim, kemudian memberikan totalitas dalam bekerja, termasuk dalam perkara tolong-menolong dengan non-muslim yang masuk dalam bahasan yang Ustadz sampaikan tadi. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Abdurrahman di Depok. Boleh nggak kita bekerja di perusahaan kafir? Hukum asal boleh selama tidak mempengaruhi agama kita dan akhlak kita. Kerjasama dengan orang kafir dalam masalah duniawi hukum asal boleh. Pertama, Al-Quran menerangkan. Kedua, praktek yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah, Allah menyatakan, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Silakan bermuamalah. Baik muamalahnya itu jual beli, utang piutang, gadai menggadai yang tidak mengandung unsur yang diharamkan, tidak mengandung riba kalau utang piutang atau gadai menggadai. Tidak mengandung unsur gharar atau tipuan, mengurangi timbangan, mengurangi literan atau yang sejenisnya kalau berjual beli. Boleh. Kalau kita buka toko lalu ada orang beli sesuatu di toko kita, dia pakai kalung salib. Beli apa? Beli sabun, beli gula. Ya, enggak, saya enggak mau jual ke kamu. Enggak boleh seperti itu. Boleh berjual beli. Karena Nabi SAW pun di kota Madinah ada komunitas Yahudi dan Nasrani. Dan beliau bermuamalah di bidang duniawi. Bahasa kita sekarang bisnis. Jual beli, utang piutang, gadai menggadai. Bahkan ketika Nabi SAW wafat, diketahui baju besinya dalam keadaan tergadai kepada orang Yahudi. Intinya muamalah dengan orang Yahudi. Bisnis, apapun bentuknya, selama bentuknya itu tidak diharamkan secara syar'i, maka boleh, kecuali apabila mempengaruhi agama kita. Umpamanya kita kerja di perusahaan milik orang kafir, kemudian dibatasi hak-hak kita dalam melaksanakan agama kita. Jumatan nggak boleh, tetap harus Jumat, harus kerja. Wanita tidak boleh berjilbab, harus umpamanya melepas jilbabnya. Kemudian pas hari-hari raya mereka kita harus ikut, kalau enggak ada sanksi dari perusahaan. Umpamanya pakai topi, ketika Natal harus pakai topi Santa namanya. Itu sudah ritual agama mereka. Maka tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu. Kalau di Indonesia, kita bisa ajukan keberatan kita ke departemen tertentu yang membawahi ini, bisa diviralkan itu. Karena tidak boleh memaksa karyawannya untuk seperti itu. Ya, kalau mempengaruhi agama kita atau akhlak kita, maka tidak boleh bekerja di sana. Karena agama adalah nomor satu. Yang lain-lain dianggap sebagai penunjang dari pelaksanaan agama kita. Kalau agama tidak bisa dilaksanakan, karena urusan dunia, tinggalkan urusan dunia. Pertahankan agama. Oleh karena itulah maka, selama kita bekerja di perusahaan yang pemiliknya, ownernya, bosnya adalah orang kafir, dan agama kita masih tetap bebas kita laksanakan, tidak terpengaruh
maka boleh kita bermuamalah dalam hal ini kepada mereka. Boleh nggak kita all out bekerja di sana? Ya harus. Untuk menunjukkan muslim itu begitu loh. Bertanggung jawab, komitmen. Dan ini bisa menjadi jalan dakwah. Kalau bosnya bertanya, kamu kok disiplin amat, jujur gitu. Nggak pernah umpamanya memanipulasi, memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Sementara orang-orang semua begitu gitu. Kita bilang agama saya mengajarkan saya seperti ini. Kagum dia, agamamu apa? Islam. Bukankah saya tidak seagama dengan kamu? Nggak peduli, agama menyatakan wajib kita amanah. Wajib kita komitmen kepada janji. Walaupun janji tersebut dengan orang yang tidak seakidah, tidak seagama. Saya pikir ini akan bisa menjadi jalan hidayah bagi mereka. Mereka kagum, oh begitulah Islam. Ya, jadi hukum asal dibolehkan. Kecuali kalau mempengaruhi agama kita atau orang kafir itu kafir harbi. Allah menyatakan innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallauhum. Kata Allah, Allah hanya melarang kalian bermualah dengan orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, atau menorong orang lain untuk memerangi kalian. Ini tidak boleh bermualah, bekerja sama, berbisnis dengan orang kafir yang seperti itu. Ya, demikian wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami angkat masih dari pesan singkat dari pendengar kita, Abu Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, begitu banyak kaum muslimin di negeri-negeri muslim yang terzolimi, di Palestina, di Rohingya, dan negeri-negeri yang lainnya. Yang jadi pertanyaan Ustadz, apakah diperbolehkan bagi kaum muslimin di negeri lain yang di sana ada juga orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir, kemudian menjadikan atau membalas sakit hati dari apa yang dilakukan oleh orang kafir kepada kaum muslimin di negeri-negeri yang dizalimi tersebut dengan tindakan dan hal yang semisal. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan wa fika barakallah. Iya. Satu realita yang mengenaskan, membuat kita sedih. Saudara-saudara kita di negeri lain, minoritas, hidup di negeri kafir yang mayoritas, yang dominan. Itu selalu begitu. Di saat kaum muslimin minoritas, pasti akan ditekan, diintimidasi, diteror, dipojokkan, dibelenggu, dibatasi hak-haknya, dan dunia tidak peduli. Tapi di saat kaum muslim di sebuah negeri itu mayoritas dan orang kafirnya minoritas, si minoritas itu jauh lebih vokal daripada muslim yang mayoritas. Kadang-kadang yang minoritas bisa menguasai yang mayoritas dari beberapa aspek yang sangat-sangat potensial. Aspek ekonominya, aspek politiknya, aspek medianya, aspek sosialnya, dan seterusnya. Ada nggak sebuah negeri yang mayoritas muslim, tapi orang muslim tertekan di sana? Ada. Penguasanya muslim, ya muslim. Agama nama. Tapi dikuasai oleh orang-orang kafir. Kalau ada kasus orang kafir sedikit diintimidasi, viral ke seluruh dunia. Disalahkanlah orang muslim yang menzalimi tersebut. Tapi sebaliknya kalau ada orang muslim yang dizalimi oleh orang kafir, disalahkan orang muslim. Pantas saja dizalimi. Gitu sih gitu ya. Ada aja ya. Ini apalagi di negeri kafir ada muslim yang minoritas. Dibelenggu hak-haknya,
diintimidasi, diteror, dan seterusnya. Boleh nggak kita membalas kepada mereka? Kalau membalasnya kepada si pelaku ya boleh. Tapi kan nggak bisa. Penguasa yang kafir di sana kita balas dari sini nggak bisa. Kalau membalasnya dilampiaskan kepada orang kafir yang ada di sini yang tidak berbuat jahat seperti itu ya nggak boleh. Yang jahatnya orang kafir di sana, masa kita lampiaskan balasannya kepada orang kafir yang ada di sini? Tidak boleh. Dosa mereka tidak ditanggung oleh orang kafir yang ada di sini. Nggak boleh kita hukum mereka karena kesalahan sesama kafir di negeri yang lain, nggak boleh. Jangankan orang lain, ajaran Islam saja sudah melarang. Membalasnya kepada si pelaku ya boleh. Tapi kalau membalasnya kepada bukan pelakunya, kadang-kadang orang kafir yang ada di sini pun tidak setuju terhadap kejahatan seagamanya di sana kepada kaum muslimin. Kadang-kadang begitu. Minimal secara zahir kita mendengar begitu. Betapa banyaknya orang yang beragama non-muslim di sini ikut mengutuk pembantaian yang dilakukan oleh negeri kafir kepada minoritas muslim yang ada di negeri tersebut. Ikut mengutuk, ya. Ikut menyesalkan, ya. Entah apa pura-pura, hanya apa bersifat politis, itu urusan hati mereka, niat mereka dengan Allah. Kita hanya menghukumi zahir dari yang kita lihat. Fahkum bidzawahirikum wa la tahkum bisarairikum. Hukumi berdasarkan aspek zahirnya dan jangan dihukumi berdasarkan aspek batinnya. Enggak. Walhasil tidak boleh kita melampiaskan pembalasan atas penderitaan saudara kita di sana lalu kita lampiaskan dengan cara mendolimi orang kafir minoritas yang ada di negeri kita, maka sama sekali tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.